Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak, mama dan papa di rumah? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, dan memasuki pembelajaran 5 dan 6. Untuk kompetensi dasar di pembelajaran 5 dan 6 masih sama dengan kompetensi dasar di pembelajaran 1 dan 2 kemarin. Lebih cepat lebih baik, maka kita akan membuka buku cetak halaman 36. Nah, anak-anak apakah sudah siap belajar? Sudah mengenakan seragam sekolah? Dan sudah menyiapkan buku cetak? Nah, sekarang kalau sudah disiapkan, buka halaman 36 ya. Kita masuk ke pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 itu ada percakapan antara balon dan juga perahu. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin, balon. Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara. Ketika udara ditiupkan, maka aku dapat menggelembung. Wah, berarti udara sama-sama berguna bagi kita ya. Nah, jadi udara juga berguna bagi perahu dan juga balon. Selain itu udara berguna loh bagi kita juga, kita semua. Nah, kalau tidak ada udara, pasti kita akan merasakan hidup yang hampa. Maksudnya, pasti kita membutuhkan udara yang sejuk. Nah, sekarang anak-anak silakan buka buku cetak halaman 38. Nah, jika ada kantong plastik bening, coba kalian melakukan kegiatan berikut ini. Tiup kantong plastik sampai menggelembung. Lalu kalian ikat mulut kantong plastik dengan karet. Amati anak-anak, bentuk kantong plastik tersebut. Kira-kira bentuknya seperti apa? Bagaimana ya bentuknya ya? Nah, tadi kalian meniup kantong plastik. Nah, yang kalian tiup itu adalah udara, sehingga udara itu di dalam kantong plastik dapat membuat kantong plastik menggelembung. Nah, udara itu memiliki banyak sekali sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat udara dapat dipelajari saat kita menggunakan balon. Mengapa? Karena balon itu terbuat dari karet yang bersifat lentur dan elastis. Saat anak-anak meniup balon, pasti pernah ya meniup balon, udara itu masuk ke dalam balon. Nah, selain itu, udara juga akan mengisi seluruh ruang dalam balon. Udara juga akan menekan balon ke segala arah. Balon pun menggelembung. Nah, sifat udara itu adalah mengikuti bentuk wadahnya. Kalau kalian meniup balon yang berbentuk bulat, maka udara tersebut akan mengikuti bentuk balon yang berbentuk bulat. Kalau kalian akan meniup balon yang berbentuk panjang, maka udara itu akan mengikuti balon yang berbentuk panjang. Nah, sekarang anak-anak buka halaman 41 dan amati kegiatan Benny dan teman-temannya. Iya, mereka sedang melakukan permainan menggunakan balon.
Balon tersebut mereka apit di sela-sela kaki mereka. Pernah tidak anak-anak melakukan permainan ini? Nah, coba anak-anak melakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki di rumah ya. Nah, Ibu akan memberikan video pembelajaran dari gerakan non-lokomotor. Silakan anak-anak melihat, menyimak, dan menonton dengan baik. Berikut videonya. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku kelas 2 tetap sehat selalu, ceria, dan semangat. Salam olahraga, sehat, cerdas, semangat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan memberikan pembelajaran tentang PJUK. Untuk materi hari ini adalah gerak dasar non-lokomotor. Anak-anakku kelas 2, gerak dasar non-lokomotor adalah aktivitas gerak di mana tubuh tidak berpindah tempat. Saya ulangi lagi ya, gerak dasar non-lokomotor adalah aktivitas gerak di mana tubuh tidak berpindah tempat. Contohnya apa saja gerak dasar non-lokomotor itu? Ada memutar, mengayun, menekuk, meliuk, dan memukul. Pada pembelajaran hari ini, anak-anakku kelas 2 akan belajar tentang gerak dasar non-lokomotor memutar. Nanti Pak Guru akan mencontohkan gerak dasar non-lokomotor memutar. Anak-anakku kelas 2 lakukan kegiatan pembelajaran ini dengan rasa penuh bahagia dan ceria. Sebelum memulai kelakar pembelajaran, nanti anak-anakku kelas 2 bisa melakukan pemanasan gerak dasar non-lokomotor. Nanti ada permainan gerak kepala, pundak, lutut, dan kaki. Lakukan gerak jalan di tempat. Posisi tubuh tegak, lalu angkat paha kaki ke atas. Lakukan dengan fokus dan ceria. Gerak memutar kepala. Posisi badan tegak, putar kepala ke kanan. Putar kepala ke kiri. Gerak memutar lengan. Posisi badan tegak, lalu putar kedua lengan ke depan. Lalu putar lengan ke belakang. Gerak memutar badan. Posisi badan tegak, lalu putar badan ke kanan. Lalu
memutar badan ke kiri. Gerak memutar pinggul. Posisi badan tegak, lalu putar pinggul ke kanan. Lalu putar pinggul ke kiri. Semangat anak-anak, sehat, cerdas, semangat. Nah, di dalam video tadi itu merupakan contoh dari gerak dasar non-lokomotor. Nah, Ibu Dian mau mengulang kembali. Kira-kira gerak dasar non-lokomotor itu apa ya? Nah, gerak dasar non-lokomotor itu aktivitas gerak di mana tubuh kita tidak berpindah tempat. Nah, kita melakukan gerakan tetapi tubuh kita tetap berada di tempat. Kita tidak berjalan, ya. Nah, contohnya tadi ada gerakan apa saja? Ada gerakan memutar, mengayun, menekuk, meliuk, dan membungkuk. Nah, Benny dan teman-temannya kira-kira melakukan gerak dasar non-lokomotor yang mana? Ya, yang menekuk tubuh, ya. Nah, bagian yang ditekuk, apakah anak-anak tahu? Iya, siku dan pinggang. Nah, contoh gerakan menekuk siku itu saat kita memegang kepala kita. Lalu, gerakan menekuk pinggang itu saat kita membungkukkan badan. Nah, ada loh bagian tubuh lain yang ditekuk. Kira-kira anak-anak tahu tidak ya? Nah, ada leher dan lutut. Nah, contoh gerakan menekuk leher itu saat kita menganggukkan kepala. Nah, contoh gerakan menekuk lutut di saat kita berjalan di tempat. Nah, tadi Benny dan teman-temannya melakukan permainan. Nah, di dalam permainan itu terdapat aturan-aturan yang harus kita patuhi. Nah, ketika bermain kita tidak boleh curang anak-anak. Nah, aturan itu tidak hanya ada dalam permainan saja, tetapi di rumah kalian, di sekolah kalian, atau di lingkungan atau di tempat umum pasti memiliki beberapa aturan-aturan. Kira-kira anak-anak mau tahu tidak ya aturan-aturan di rumah Benny? Siapa tahu aturan di rumah Benny sama seperti aturan di rumah anak-anak. Nah, aturan di rumah Benny yang pertama, Benny selalu bangun pukul 5 pagi. Anak-anak kira-kira bangunnya pukul 5 pagi tidak ya? Nah, setelah bangun, Benny selalu merapikan tempat tidur. Nah, lalu aturan yang ketiga, saat ingin pergi, Benny selalu meminta izin kepada mama dan papanya. Nah, misalnya Benny mau pergi bermain. Nah, bermain kita tidak boleh lupa waktu. Nah, kalau waktunya maghrib sebaiknya kita pulang. Nah, lalu aturan yang kelima, itu membersihkan meja dan cuci piring setelah makan. Aturan yang keenam, membantu mama dan papa
boleh membantu menyapu, mengepel, menyiram tanaman, mengelap jendela, mencuci piring, dan lain-lain. Aturan ketujuh. Nah, pukul 7 malam, Beni belajar anak-anak. Kira-kira anak-anak sama tidak ya seperti Beni? Pukul 7 malam anak-anak melakukan kegiatan belajar. Nah, setelah belajar, pukul 9 malam atau pukul 21, Beni tidur. Supaya besok Beni tidak telat atau tidak bangun kesiangan. Nah, selain aturan di rumah, Ibu Dian punya contoh-contoh aturan yang ada di sekolah. Nah, yang pertama pasti mengenakan seragam sekolah. Anak-anak jika menggunakan seragam bebas, itu jika ada acara-acara tertentu saja. Lalu yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Ya, kalau bisa anak-anak datang ke sekolah 10 menit sebelum pukul 7. Jadi anak-anak tidak terlambat saat datang ke sekolah. Yang ketiga, saat di sekolah anak-anak bermainnya pada saat jam istirahat, bukan pada saat kegiatan belajar berlangsung. Lalu bermainnya itu harus di luar ruang kelas, misalnya di teras, di bundaran, di aula, di halaman. Dan saat kita bermain, kita harus berhati-hati supaya kita tidak celaka. Nah, pasti di rumah kalian memiliki banyak sekali aturan-aturan yang mungkin sama dengan aturan-aturan di rumah Beni. Nah, sekarang di halaman yang sama ada kolom yang perlu kita centang. Nah, nomor 1, menonton sampai larut malam. Kira-kira anak-anak perlu melakukan atau tidak boleh dilakukan? Menonton sampai larut malam. Iya, sebaiknya tidak boleh dilakukan. Kegiatan yang kedua, membantu ayah dan ibu. Perlu dilakukan atau tidak? Iya, perlu dilakukan. Yang ketiga, mengerjakan PR. Nah, perlu atau tidak anak-anak kita lakukan? Iya, perlu sekali supaya kita tidak ketinggalan PR-PR atau tidak menumpuk PR-PR kita. Yang keempat, bermain dengan curang. Ya, sebaiknya tidak boleh dilakukan. Dan yang kelima, meminta izin kepada orang tua jika kita mau pergi. Ya, sebaiknya kita perlu melakukannya supaya mama papa tahu anak-anak perginya bermainnya kemana sama siapa. Nah, sekarang kita buka halaman 44. Kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ada percakapan antara Beni dan ibu. Beni bertanya kepada ibu, "Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu?" Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Beni perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, kira-kira bentuk airnya seperti apa?
Iya, bentuk airnya setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan, maka bentuknya ya seperti pistol mainan itu anak-anak. Nah, Ibu akan memperkenalkan benda-benda berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada benda padat, benda cair, benda gas. Kita akan mengenali mulai dari benda padat dulu. Nah, benda padat itu memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Ya, ingat, benda padat memiliki bentuk, tapi ukurannya tetap, tidak berubah-ubah. Contohnya, kelereng, buku, batu, pensil, gelas, jam, kursi, penghapus, dan lain-lain. Lemari bisa. Nah, selanjutnya ini benda padat. Sekarang kita lihat benda cair. Itu seperti apa ya? Benda cair itu ukurannya tetap. Ukurannya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah anak-anak. Sama seperti udara tadi, bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Benda cair tadi ada sirup, teh, air minum, minyak, kecap, apalagi, dan masih banyak lagi ya. Nah, contohnya sirup dalam botol. Benda cairnya itu berupa sirup. Nah, maka sirup dalam botol bentuknya ya benda cairnya akan mengikuti seperti botol. Lalu misalnya teh dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Air minum dalam cangkir, maka air minumnya akan berbentuk seperti cangkir. Lalu minyak dalam botol, maka minyak juga akan mengikuti bentuk seperti botol. Sekarang kita lanjut ke benda terakhir, yaitu benda gas. Benda gas itu tadi udara anak-anak. Tahu tidak, udara itu merupakan benda gas loh. Udara atau benda gas ukurannya itu berubah-ubah dan bentuknya juga berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya. Contohnya, udara dalam ban sepeda, maka bentuknya seperti ban sepeda. Lalu ukurannya ya seperti ban sepeda. Lalu udara dalam plastik yang ditiup dan udara dalam balon. Nah, ini perbedaan dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Coba anak-anak perhatikan. Kalau benda padat tadi ukurannya tetap. Ya, ini ukurannya tetap. Benda cair ukurannya juga tetap. Ya. Nah, tapi kalau benda gas ukurannya berubah-ubah. Ya, diperhatikan ya. Nah, lalu kalau bentuknya benda padat itu punya bentuk anak-anak. Bentuknya tetap. Ya, benda padat itu berbentuk tetap. Kalau benda cair, bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Nah, kalau benda gas juga sama. Benda gas bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadah atau tempatnya. Jadi ini perbedaan dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang anak-anak buka halaman 49. Di situ ada cerita. Benny mempunyai satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan membawa satu pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah,
Ini umpamakan pistol punya Benny. Ini punya Edo. Dan ini punya Udin. Jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada 3. Dikali mereka masing-masing membawa berapa pistol? Dikali 1. Maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Itu sama artinya dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. 1 itu merupakan bilangan yang sama. 3 merupakan penjumlahan berulangnya itu berapa kali. Ya. Nah, sekarang kita buka halaman 51. Ibu akan membantu anak-anak untuk menjawab nomor 1 dan sampai 5. Nah, untuk nomor 6 sampai 10, coba anak-anak nanti menjawab sendiri ya. Boleh dibantu oleh mama dan papa di rumah. Jika anak-anak belum paham, boleh bertanya dengan ibu guru masing-masing. Nomor 1. 2 dikali 5 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Kira-kira penjumlahan berulangnya atau bilangan yang samanya berapa ya? Penjumlahan berulangnya ada 2. Berarti bilangan yang sama itu 5. Berarti 5 tambah 5, 10. Nomor 2. 4 dikali 2 sama dengan penjumlahan berulangnya berapa kali? 4 atau 2 kali? 4 kali. Berarti bilangan yang sama adalah bilangan 2. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Nomor 3. 5 dikali 7 sama dengan penjumlahannya berapa kali anak-anak? Iya, penjumlahannya ada 5 kali. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti bilangan yang sama yaitu bilangan 7. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 35. Nomor 4. 6 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 24. Nomor 5. 2 kali 8 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, untuk nomor 6 sampai nomor 10, coba anak-anak isi ya. Nanti kalau sudah mengisi, coba dicek oleh ibu gurunya masing-masing. Ya, tapi ini bukan sebagai tugas, hanya untuk latihan saja. Baik, anak-anak. Nah, kita sudah belajar pembelajaran 5 dan 6. Nah, gimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Wah, senang sekali ya. Nah, semoga di pembelajaran berikutnya anak-anak masih tetap semangat. Nah, setelah membuka video ini, anak-anak boleh berdoa dulu untuk berdoa sesudah belajar. Setelah itu, anak-anak boleh mengerjakan tugas yang akan ibu berikan setelah ini. Ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.